kita akan menjadi bagian dari Indonesia untuk membangun Indonesia seperti itu. Baik, kepada Mas Reda, kami persilahkan. Ya, makasih Mas Haji. Selamat siang Mbak Dita, Mas Haji, dan Mas Angger, dan teman-teman sekalian. Tadi udah sempat ngobrol, ntar kita ngobrol lagi. Acara hari ini menurut saya menarik ya, karena tadi udah sempat ngobrol di depan, Mbak Dita menjelaskan bahwa kita tuh sebenarnya punya tujuan bersama atau Indonesia itu mau menjadi global hub untuk halal industri tahun 2024. Itu sebentar lagi loh, itu sebentar lagi. Caranya gimana? Kita semua harus punya awareness untuk bisa punya produk dan demand untuk produk industri. Sekarang di luar sana, tadi juga sempat ngobrol juga, kenyataannya kita ini masih ketinggalan. Kita ini belum masuk top 3. Terus kita bahkan produsen sapi dan produsen ayam terbesar untuk yang halalnya, sapi dan ayam halalnya itu dipegang sama Australia dan Brazil. Kita sendiri belum bisa main di sana. Jadi harapannya sih diskusi kita kali ini bisa meningkatkan awareness mengenai potensial market yang hilang kalau kita nggak buru-buru dapat sertifikasi halal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin diskusi kita kali ini akan menjelaskan sebenarnya industri halal itu cakupannya apa aja. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah mungkin kita sebagai alumni UK ya, mungkin bisa saling kolaborasi nih. Mbak Dita punya tujuan nasional Global Hub Halal Industry di tahun 2024. Teman-teman di sini yang bergerak di bidang bisnis juga bisa dapat kemudahan dari Mbak Dita ketika nanti mau minta untuk sertifikasi halalnya, sehingga kita bisa tapping market yang sebelumnya itu nggak ada atau sebelumnya tidak tersentuh. Mungkin itu Mas Aji, Mbak Dita, Mas Angger, dari saya harapannya kita bisa dapat partnership yang real setelah acara ini selesai. Mas, thank you. Baik, terima kasih Mas Reda atas sambutannya. Sesi selanjutnya itu kita akan mengadakan perkenalan. Jadi perkenalan ini karena kan kita sebagai satu rumah lah, masuk nggak kenal gitu. Ada pepatah Arab mengatakan tak kenal maka ta'aruf, seperti itu. Jadi kita harus saling mengenal dulu. Jadi supaya nanti ya siapa tahu dengan adanya acara ini kita bisa networking bersama, misalnya ada kepentingan apa, atau bisa juga ada yang sedang mencari jodoh, itu jodoh yang dapat di sini kan nggak ada yang tahu kan, seperti itu. Baik, untuk perkenalan ini kita akan memperkenalkan dahulu dari pembicara independen kita, Mbak Niputu Dita. Kami persilakan Mbak Dita untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Senang sekali bisa ikut hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa sharing ya hal-hal terkait ekonomi syariah. Jadi di sini saya sebenarnya bukan jadi narasumber sih ya, lebih kepada pemantik diskusi, karena saya yakin di sini teman-teman experience-nya juga bisa sangat beragam sehingga nantinya bisa turut membantu pengembangan ekonomi Indonesia ke depannya melalui ekonomi syariah ini. Saya sendiri sekarang bekerja di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebelumnya saya bekerja di perbankan syariah. Kemudian untuk pendidikan saya di Durham University tahun 2015 sampai 2016 untuk Master Accounting and Finance. Mungkin perkenalannya sedikit aja, Mas Haji. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dita atas perkenalannya. Selanjutnya mungkin tadi Mas Reda sepertinya memperkenalkan diri nih. Ada yang ketinggalan. Mungkin Mas Reda dulu, rumah acara. Oke. Silakan Mas Reda. Ya, Mas Haji, nama saya Reda Boyga Putra, dari dulu kuliah di Manchester 2010-2011, sekarang bergerak di bidang panas bumi, di bidang pengeborannya. Ya, mantap ini Mas Reda. Bagi yang punya bisnis panas bumi atau seputar energi, mungkin bisa kontak-kontak Mas Reda kali ya, Mas. By the way, panas bumi itu apakah masih saudara
Agak-agak lah mirip ya. Baik, acara siang ini juga akan dipandu oleh teman kita, Mas Angger dan saya. Mungkin Mas Angger memperkenalkan diri dulu sebelum saya memperkenalkan diri, karena ya silakan Mas Angger. Ya, makasih Mas Aji. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Angger Pradikdo, boleh dipanggil Angger. Saya dari University of Liverpool 2015-2016. Waktu itu ngambil MBA terakhir. Karir saya awal di Medco Group karena background saya dari teknik juga, kebetulan bareng sama Mas Reda dulu S1, teman ngobrol-ngobrol, diskusi lah sama main. Terus habis itu ngambil MBA, terus agak murtad dikit, pindah ke PT Penjaminan Infrastruktur, jadi underwriting penjaminan untuk infrastructure development. Gitu. Mungkin sekilas gitu dulu. Dan ini potensi syariah sendiri kenapa saya tertarik join, karena menarik nih, maksudnya gap buat pembangunan infrastruktur yang gede banget. Sementara source dari syariah ini juga potensial yang belum diutilize-nya gede banget. Nah, di sini saya sebenarnya lebih ke arah penasaran sih, pengen belajar gitu sama Mbak Dita, teman-teman, Bapak Ibu semua gitu mungkin. Sekian mungkin dari saya, nanti sambil lanjut mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol santai after sambil Mbak Dita pemaparan gitu ya Mas Aji ya. Mungkin ya, sesi selanjutnya silakan Mas Aji nih senior saya, perkenalan dulu, mangga. Baik, terima kasih Mas Angger. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Banu Aji Setiawan, biasa dipanggil Aji. Kebetulan saya akan membantu ini untuk jadi moderator dengan Mas Angger. Saat ini saya bertugas atau bekerja di OJK. Saya ini stafnya Bu Endang, Bu Endang. Sebelum di OJK, saya sempat di Ernst & Young Advisor Indonesia. Saya lulusan Northumbria University 2011-2012, jurusan Business Information System Management. Kemudian satunya di Unpad, saya muridnya Teh Dita. Kalau nggak berguru sama Teh Dita, saya mungkin lulusnya bisa 7 tahun kali, seperti itu. Jadi semua, kalau saya bisa lulus tepat waktu ini karena Teh Dita ya, dulu yang gitu. ngajarin. Pantesan bisa 3 tahun ya Mas? Iya. Kalau gitu saya belajar sama Teh Dita juga tuh biar nggak kalau saya dong yang belakang kan lulus ya. Aji dulu kan lulus. Siap. Baik. Terima kasih. Mungkin ini karena teman-teman kita banyak, kita gimana nih Mas Angger atau Mas Reda? Kayaknya kita urutin dari dari nama di Zoom aja, gimana untuk perkenalannya? Kenalan dikit kali ya maksudnya. Iya, boleh. Ini kalau di daftar saya tuh ada Mbak Zevanya selanjutnya. Oh, siap. Mungkin Mbak Zevanya atau Mbaknya, kami persilakan. Kenalan. Jangan lupa kalau memungkinkan sambil on cam gitu ya Mbak Mas, biar sekalian familiar kita. Halo. Halo, salam kenal Mbaknya. Salam kenal semuanya. Saya Zevanya dari alumni Coventry University 2017-2018 sambil MBA Management. Sekarang kerja di Malindo Feedmill, perusahaan TBK. Saya jadi Head of Investor Relations, jadi ngurusin saham. Gitu. Silahkan dilanjutkan topiknya, semoga bermanfaat buat semuanya. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbaknya. Kemudian ini di tempat saya ada ada Zoom user. User mungkin bisa minta tolong namanya di rename. Sambil nunggu rename mungkin ada siapa lagi nih Mas? Oh baik, ada Dista Ulia. Oh Mbak Dista, nah ini teman saya nih dari atau terakhir sih di Kementerian Maritim apa Perikanan ya Mbak? Nah, apa kabar Mbak Dita? Saya udah lama juga nih nggak ketemu Mbak Dita. Alhamdulillah, halo Mas Angger, terima kasih. Ini menarik juga sih. Perkenalkan nama saya Dista. Saya juga lulusan University of Liverpool 2016-2017, jurusannya Marine Planning. Sekarang jangan manfaatkan seperti Terima kasih Mbak Dita. Kalau ada yang penasaran atau apa, nggak langsung ditanya aja Mbak sambil jalan kita. Kemudian ada siapa lagi nih Mas? Ada Mbak Fahita sepertinya. Tadi belum kenalan ya? Iya, belum Mbak Fahita.
Halo, Assalamualaikum. Mbak. Selamat siang, nama saya Fahita. Saya di Manchester, angkatannya Reda. Ya, di bawah Reda sedikit sih. Tapi kebetulan berseberangan ya jalan hidupnya ya. Jadi sekarang lebay. Saya sekarang jadi musisi, saya penulis juga, jurnalis, dan sempat menjadi dosen part-time juga. Jadi sekarang sedang, ya di masa pandemi ini musiknya belum jalan ya. Tapi ya semoga sebentar lagi keadaan lebih baik untuk kita semua. Semoga kita semua sehat. Terima kasih Mbak Fahita. Mbak Fahita ini salah satu pemain harpa terbaik di Indonesia. Oh, wow. Jadi kalau misalnya ada yang mau buat acara apa, bisa mengundang Mbak Fahita sebagai pemain harpa gitu. Terima kasih Mas Aji, meski sedikit lebay. Nggak ada sesi-sesinya. Nggak lebay lah. Menarik. Saya main piano aja, fales soalnya Mbak. Ada yang mau apa nikahan, ada acara apa, mau kita gitu. Untuk Terima kasih. Selanjutnya ini ada Mbak Vivi Arfianti. Sini nggak ada charger, kamar ya? Di sini nggak ada charger ya? Halo. Halo Mbak. Halo, perkenalkan saya Vivi Arfianti. Dulu saya ambil di Northumbria University, ambil desain manajemen di 2013 sampai 2015. Ya semoga manfaat. Jadi pengen tahu lebih tentang ini nih webinarnya. Dan jangan lupa karena saya juga part of yang di grup properti. Jadi mudah-mudahan teman-teman nih yang berminat atau pengen pengen tahu tentang properti juga nanti bisa join setelah webinar yang ini nih di jam 5. Ditunggu ya. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Vivi. Ada lagi nih Mas. Ini teman saya anak ada London Mas. nih, baru join. Oke, siapa nih Mas? Putri. Oke, siap. Ini kayaknya lama anak Londonnya dia, kalau nggak salah 10 tahun apa berapa tahun ya Bel? Mangga Mbak Bel, kenalan. Banyak teman-teman London juga kayaknya di sini ya. Halo, Mbak Bel? Oh iya, halo. Maaf ya nggak nge-share kameranya karena belum lulus sensor nih mukanya. Jadi ya Sabtu siang ya. Jadi saya tuh lulusan Queen Mary University of London, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Dari 2010 ke 2011 saya foundation di Queen Mary, terus lanjut S1-nya ambil Economics and Finance gitu. Oke. Mantap nih. Hafal London berarti 5 tahun mah. Ya ada. Oh iya dong, pastinya. Kan 5 tahun ya tinggal di sana. Iya. Bapak, Ibu, teman-teman semua ini karena sudah banyak banget mungkin kita satu lagi perkenalan karena setelah itu dari Teh Dita akan menyampaikan materi. Ini saya mau menyapa dulu salah satu sahabat saya, Mas Pangki Saputra ini. Mas Pangki itu adalah salah satu pejabat di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri ya, bukan Kementerian Lucu. Walaupun memang orangnya lucu sekali Mas Pangki ini. Monggo Mas Pangki, kami persilahkan Mas Pangki. Di-unmute dulu mungkin Mas Pangki. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan ada Mas Reda ya, Mas Aji, Mas Angger, yang saya lihat ini Zevanya juga, Mbak Dita. Selamat siang, ada Tara juga. Selamat siang semuanya. Siang, Mas Pangki, siang. Apa kabar? Salam sehat semuanya. IOI, Mas Pangki. IOI. IOI. Mantap bro. Mantap bro. Sehat bro. Rindu. All the best bro. Yo. Oke. Saya dulu ini anak buahnya Mas Bang IOI sama Bang ini nih, Banu Haji Setiawan, teman-teman sekalian. Saya dulu alumni Newcastle University, ambil International Law.
tahun 2011 sampai selesai tahun berapa ya? Gue lupa. 2013 lah, awal-awal gitu. Ya, segitu. Salam kenal, salam sehat semua. Selamat pagi. Yuk, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih Mas Pangki. Mungkin nanti Mas Pangki ini bisa jadi narasumber juga untuk investasi, tapi bukan investasi syariah kalau sama Mas Pangki, pengetahuan saya. Bos Reda lah jago. Bos Reda itu ini adminnya grup-grup Yaba itu. Kami kan ini aja Pak. Oke bos. Baik, terima kasih Mas Pangki. Ini untuk perkenalannya mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya karena kita ingin mendengar dulu pemaparan dari Mbak Teh Dita untuk materinya. Kepada Teh Dita kami persilahkan. Oke, Mas Aji, terima kasih. Yang mau share screen jadinya siapa ya? Monggo, dari Mas Aji. Mungkin nanti di sini saya lebih ke jadi pemantik diskusi aja ya. Jadi feel free kalau misalnya di tengah-tengah ada yang mau berkomentar atau mau memberikan masukan sesuai dengan bidangnya dan pengalamannya supaya diskusi kita bisa lebih terbuka dan lebih santai gitu ya. Karena di sini memang saya tidak akan membahas terlalu dalam, tapi lebih memberikan gambaran kepada potensi ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan seperti apa sih, dan potensi kolaborasi apa sih yang bisa kita lakukan di dalam ekosistem ekonomi syariah ini yang ternyata potensinya itu tidak hanya dalam skala nasional atau di Indonesia saja, tapi bisa juga kolaborasinya dalam skala global. Apalagi di sini tadi ada Mas Pangki ya dari Kemenlu nih. Ini membuka peluang pasar global nih bisa dikolaborasikan juga sepertinya di dalam ekosistem ekonomi syariah kita. Berarti nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung raise hand ataupun di kolom chat, fleksibel aja Mbak ya? Iya, siap. Atau boleh mau nambahin materinya juga boleh Mas Angger, karena di sini expert-expert semua nih sepertinya yang hadir. Mohon izin, ini Mbak Dita, Teh Dita udah muncul belum ya? Apa namanya slide-nya? Tadi udah muncul terus sekarang hilang. Oke. Mas Angger boleh dibantu nggak saya? Ini di layar saya sebenarnya sudah tampil materinya, cuma nggak tahu kenapa nggak tampil ya di. Ya, boleh. Nggak, ada yang belum tampil di layar. atau PDF nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi udah di-share juga kalau nggak salah ke WA-nya. Yang PowerPoint-nya. PowerPoint-nya belum, Mas. Yang PDF atau belum nggak ya? apa-apa, Mbak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, yang PDF nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sambil menunggu PDF-nya muncul di layar, mungkin saya langsung aja to the point, bahwa saya pernah melihat atau mengikuti rapat satu potensi pasar global di Indonesia yang ke arah ekonomi syariah, yaitu fokus saja bahwa ada pengusaha Indonesia, beberapa grup itu mengimpor ya gandum dari Eropa maupun dari Amerika. Tapi skim financial pembayaran itu tetap berbasis non syariah, ya. Sedangkan saya membawa atau memperkenalkan daripada bank syariah yang ada di Indonesia dari Amerika. Toh nggak bisa masuk karena masalahnya ya yang syariah, yang non syariah itu banyak embel-embelnya yang bisa memberikan sebagai keputusan itu mendapatkan suatu keuntungan. Misalkan syariah itu sangat kaku dan betul-betul Islami. Jadi saya pikir sayang sekali ya potensi itu ya mungkin di Indonesia tuh untuk impor gandum tuh 1 tahun minimum 2-3 triliun ya di Indonesia. Jadi ini adalah satu potensi besar. Saya hanya menyayangkan kenapa Bank Syariah Internasional itu tidak bisa berhasil di sini. Walaupun mereka sudah kalau nggak salah sekitar 2-3 tahun di Indonesia. Ya kan? Nah, itu pertanyaan saya yang saya nggak bisa menjawab. Kok bisa? Kebetulan saya membawa klien saya yang membutuhkan finansial untuk mengimpor gandum itu tadi. Ya, yaitu dari grupnya ini Pizza Hut, kemudian ada lagi bakmi yang mie dari Jepang itu,
potensi cukup besar. Mereka bersaing ya itu sama-sama, mereka juga punya pelabuhan, punya processing di Semarang, ya kan, ya grup Indomie juga gitu juga. Sehingga ya saya pikir syariah di Indonesia, konsumen kita itu adalah kan orang Muslim. Kalau bisa kita itu bantu, tentunya untuk banyak mempunyai multiplier effect kepada keberhasilan ekonomi tersebut. Nah, saya ingin mungkin gambarkan kira-kira kemana arahnya supaya ekonomi syariah itu di Indonesia bisa berkembang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Izin boleh perkenalan Pak? Ya, maaf, saya lupa mengenalkan tadi nama saya, Tamrin Lubis. Kebetulan saya basic pendidikan dulu juga bisnis ekonomi, bisnis and management di Bournemouth ya, England. Tapi belakangan saya berkembang, sekarang sedang membuat S3 di bidang hukum di UPH, Universitas Pelita Harapan. Tapi basically saya dulu belajar di UK juga. Terima kasih. Siap, Pak Tamrin. Baik, terima kasih Pak Tamrin atas masukan dan informasinya. Mungkin untuk teman-teman rekan lain, untuk sesi pertanyaan nanti akan diadakan setelah Teh Dita selesai menyampaikan materi. Jadi supaya pertanyaannya bisa ditampung dulu atau bisa diketik di kolom chat dulu, nanti akan kami bacakan, ataupun nanti jika Teh Dita sudah selesai menyampaikan materi, kita akan mempersilahkan dari teman-teman rekan-rekan semua untuk baik bertanya langsung ataupun bisa ditulis di chat. Terima kasih. Ya, tapi baik, pertanyaan Bapak udah kita note ya Mas? Ya, sudah kita note mana arah ekonomi syariah nih Mbak, udah ada PR penjelasannya Mbak. Siap. Mangga Mbak Dita. Oke, terima kasih Mas Aji, Mas Angger, Mas Reda, dan semua rekan-rekan di sini. Tadi terima kasih juga Pak Lubis sudah memberikan sedikit insight di awal terkait dengan ekonomi syariah dan juga khususnya tadi pembiayaan syariah. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih detail setelah sedikit pemaparan pemantik materi ini. Izin teman-teman langsung memulai. Di sini mungkin saya tidak akan berbicara terlalu detail, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia seperti apa. Next, Mas Haji. Oke. Jadi memang seperti yang tadi sudah digambarkan juga oleh Mas Reda di awal, bahwa memang trennya ini untuk ekonomi syariah secara global dan domestik ini sudah berkembang dengan lebih pesat ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalau kita lihat dari potensi pasarnya itu sendiri, memang transaksi untuk produk-produk yang terkait dengan ekonomi syariah atau produk-produk halal ini saat ini sebesar 2,02 triliun US dollar. Ini merupakan angka yang sangat besar, di mana angka ini menjadi perhatian di para pemain global untuk masuk ke dalam industri halal itu sendiri. Di Asia Pasifik sendiri diprediksikan pada tahun 2030 nilai transaksinya akan mencapai sebesar 2,8 triliun USD. Nah, dari segi angka dan potensi transaksinya ini menjadi salah satu hal yang menarik nih untuk para pemain industri untuk masuk ke dalam industri halal atau ekonomi syariah secara global. Mungkin teman-teman di sini ketika berbicara tentang ekonomi syariah yang terpikir itu biasanya hanya sekitar bank syariah atau investasi syariah. Tapi ternyata ekonomi syariah itu tidak hanya berkutat di seputar itu aja. Banyak sektor-sektor di dalam ekosistem ekonomi syariah ini yang bisa di-tap, yang potensial untuk dikembangkan bagi para pelaku industrinya. Kenapa sektor ini sangat potensial di Indonesia? Karena dari segi demand-nya itu sendiri, di Indonesia itu demand-nya sudah sangat besar, karena memang populasi muslim di Indonesia itu sudah cukup sangat besar ya. Seperti kita tahu, majority penduduk Indonesia adalah muslim. Jadi tanpa kita melihat pasar global pun, pasar domestik untuk produk halal itu sangat besar di Indonesia. Ditambah lagi sekarang permintaan secara global pun bertambah juga, sehingga ini menjadi salah satu industri yang sangat potensial untuk dilirik perkembangannya seperti apa. Kemudian saat ini juga kan semakin banyak berkembangnya
industri-industri yang berbasis ethical value. Di mana kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, ini salah satu industri yang berbasis value juga. Sehingga di sini diharapkan bisa bersinergi dengan value-value seperti sustainable development yang sekarang juga sedang booming juga. Jadi ini bisa, ekonomi syariah ini juga diharapkan bisa bersinergi dengan value-based economic yang saat ini juga sedang berkembang. Kemudian tidak kalah penting juga sebenarnya untuk sektor-sektor industri halal ini menjadi salah satunya penopang ekonomi nasional diharapkan ke depannya. Karena nanti kita bisa lihat bagaimana di Indonesia arah pemerintah juga sudah mulai mengembangkan industri halal atau ekonomi syariah di Indonesia dengan memiliki yang namanya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, jadi pemerintah Indonesia ini sudah memiliki Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Target dari Master Plan ini adalah di tahun 2024 Indonesia menjadi Global Halal Hub atau pusat ekonomi syariah dunia. Nah, untuk mencapai ke sana kan tentu kita harus tahu ya posisi Indonesia saat ini di mana dan juga sektor-sektor apa saja yang harus dikembangkan untuk mencapai ke sana. Karena memang pemerintah Indonesia juga melihat potensi yang sangat besar dari industri ekonomi syariah ini baik secara domestik maupun secara global. Nah, next. Nah, tadi seperti sudah dibicarakan bahwa ketika kita membicarakan ekonomi syariah ini tidak hanya berbicara tentang ekonomi syariah, atau biasanya yang orang kenal kan ada perbankan syariah, tadi produk pembiayaan syariah, kemudian yang tren akhir-akhir ini juga kan soal investasi ya, makin banyak orang yang memulai investasi, salah satunya juga investasi syariah, ternyata itu hanya sebagian kecil dari lingkup ekonomi syariah yang ada. Jadi memang mungkin ekonomi syariah di Indonesia awalnya memang dikenal dengan keuangan syariahnya. Yang booming juga belakangan ini adalah dengan mergernya Bank Syariah, yaitu munculnya Bank Syariah Indonesia ya atau BSI, mergernya 3 bank syariah itu yang diharapkan ini juga menjadi salah satu boosting untuk meningkatkan peringkat Indonesia untuk keuangan syariah secara global, karena saat ini Indonesia masih kalah jauh dari Malaysia terkait dengan peringkat keuangan syariahnya. Kemudian selain keuangan syariah, sebenarnya banyak lagi sektor lain dalam ruang lingkup ekonomi syariah yang bisa dikembangkan. Tadi ada juga Mbak Anya ya yang di sektor makanan dan minuman nih di Fitmil ya. Yes, nah ini makanan dan minuman ini menjadi salah satu sektor utama juga nih di ekonomi syariah, khususnya makanan dan minuman halal. Kenapa? Karena memang sektor makanan dan minuman halal ini menjadi salah satu sektor yang cukup seksi ya dalam industri global, terutama untuk produk-produk halalnya, karena memang ini menjadi salah satu prime needs ya dari masing-masing dari penduduk dimanapun gitu. Nah, untuk makanan dan minuman halal ini juga menjadi hal yang menarik karena memang untuk dari segi industrinya secara global, seperti tadi yang sudah dikasih teaser oleh Mas Reda juga, contohnya untuk industri poultry atau unggas, justru produsen terbesar dari unggas halal itu berasalnya dari Brazil. Padahal seperti kita tahu Brazil itu kan bukan negara dengan populasi Muslim ya, tapi di sana itu concern dengan kehalalannya karena melihat pangsa pasar itu sangat besar, sehingga saat ini Brazil yang memegang peranan dalam menyuplai unggas halal di dunia itu yang terbesar justru dari Brazil. Nah, untuk daging itu banyaknya itu dari Australia. Jadi pemasok daging halal terbesar di dunia itu dari Australia. Indonesia di mana? Indonesia juga terbesar sih, tapi dari segi konsumen. Nah, ini yang mau kita bangun nih, jangan sampai Indonesia ini menjadi konsumen saja, tetapi kita harus bergerak dari menjadi konsumen juga harus bergerak menjadi produsen secara global. Karena memang secara potensi kita cukup kuat dan juga memang ekonomi syariah secara global ini terus berkembang ke depannya. Jadi kita jangan sampai ketinggalan untuk men-tapping potensi market ini secara global. Ditambah lagi beberapa negara di
Timur Tengah itu sudah mewajibkan sertifikasi halal untuk produk-produk yang beredar di sana atau produk-produk yang masuk ke sana. Nanti mungkin ada tadi Mas Pangki ya dari Kemenlu juga ada info-info terbaru bagaimana untuk perdagangan internasional yang luar negeri yang memang beberapa negara ini mewajibkan kehalalan dari produknya ini menjadi salah satu market yang potensial. Jadi ketika kita sudah bersertifikasi halal, ini menjadikan peluang pangsa pasar yang lebih besar untuk skala global. Itu tadi untuk makanan dan minuman. Kemudian contoh lain yang sangat menarik itu dari segi pariwisata misalnya. Dari segi pariwisata kalau bisa kita lihat, mungkin kalau sekarang kita udah lama ya nggak jalan-jalan gitu ya. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak di dalam pandemi ini. Tapi kalau kita lihat trennya dari sebelum pandemi itu, seperti contohnya kita lihat di Korea Selatan ya. Di Korea Selatan itu dia juga salah satu negara yang sangat aware dengan pentingnya meningkatkan fasilitas bagi pariwisata ramah muslim ini. Contohnya di Korea Selatan itu ketika kita datang ke airportnya, di luar airport di sana itu saya pernah waktu ke sana, di sana langsung dibagikan brosur Muslim Friendly Tourism. Jadi bagi turis-turis yang muslim ini sudah diberikan informasi yang lengkap semacam buklet gitu, tempat-tempat yang friendly untuk wisatawan muslimnya, mulai dari makanannya yang muslim friendly dan juga disediakan tempat sholat di mana, itu sangat membantu bagi wisatawan-wisatawan muslim. Jepang juga sudah bergerak ke arah sana, di mana mereka melihat potensi market yang sangat besar sehingga mereka berupaya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas untuk memfasilitasi wisatawan-wisatawan yang muslim ini. Nah, ini menarik karena memang sudah banyak negara yang melihat potensi dari market ekonomi syariah ini sangat besar gitu. Nah, di Indonesia sendiri tentu saja jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat trennya sebelum pandemi ini, turis-turis mancanegara, khususnya turis-turis dari Timur Tengah itu berhenti biasanya sampai Malaysia aja. Jadi ketika mengadakan perjalanan gitu, kebanyakan datangnya sampai Malaysia saja dengan karena infrastruktur, promosi dan juga informasi-informasi terkait dengan pariwisata ramah muslim ini atau pariwisata yang terjamin kehalalannya ini memang lebih beragam gitu di sana dan lebih dipromosikan dengan baik. Nah, di Indonesia juga ini yang harus dikembangkan ke depannya supaya bisa men-tapping memang market-market yang belum kita tapping sebelumnya. Nah, untuk ini juga ada yang menarik dari sektor yang lain, contohnya sektor farmasi dan kosmetik. Mungkin kalau kosmetik nih banyak yang pakai kosmetik dan skincare itu teman-teman yang perempuan ya. Nah, untuk kosmetik ini bahkan ini Korea juga sangat serius men-tapping market halal ini. Jadi untuk kosmetik sendiri di Korea sendiri mereka menyediakan lab riset khusus untuk meriset produk-produk halal. Jadi disediakan lab riset bagi para pelaku usaha yang memang ingin masuk ke dalam industri halal. Jadi disediakan riset untuk lab untuk meriset apakah produk-produknya sudah memenuhi kaidah halal atau bahan-bahannya ini udah sesuai nggak sih sama sesuai nggak kehalalannya gitu. Nah, itu di-provide oleh pemerintah. Jadi pemerintah sangat mendukung para pelaku industri yang ingin men-tapping pasar halal secara global. Bahkan waktu itu kalau teman-teman tahu di Seoul itu ada kalau kita belanja kan di Myeongdong ya di sana. Di Myeongdong itu ada toko yang satu raknya itu menyediakan khusus produk halal untuk kosmetik. Jadi mereka memang sudah melihat pasar halal ini adalah pasar yang potensial sampai di di pusat perbelanjaannya pun sudah disediakan rak khusus untuk produk kosmetik halal karena mereka tahu di produk-produk ini ada pasar yang spesifik sehingga mereka sediakan secara khusus gitu. Nah, kemudian tadi ditambahkan juga dari segi makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal ini yang banyak men-tapping itu adalah perusahaan-perusahaan dari Thailand. Karena Thailand ini memang goals-nya itu adalah menjadi halal kitchen of the world.
Jadi Thailand ini mencanangkan dirinya menjadi halal kitchen of the world sehingga mereka memperbanyak produk-produk yang diproduksinya untuk bersertifikasi halal dan disebarkan atau dipasarkan secara global. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di UK, yang pernah di UK atau yang pernah ke Eropa gitu, sangat banyak produk-produk dari Thailand yang bersertifikasi halal yang tersedia di sana. Jika dibandingkan dengan produk-produk yang bersertifikasi halal Indonesia, kita tertinggal jauh. Justru kita banyak menemukan produk-produk yang bersertifikasi halal dari Thailand ketika kita berada di negara Eropa. Nah, ini sedikit gambarannya mengenai ruang lingkup ekonomi syariah yang tidak hanya terkait keuangan syariah, tapi tadi sektor-sektor lain ini merupakan sektor-sektor yang potensial untuk dilirik dan sinerginya ini bisa dilakukan antara pelaku industri secara global dan juga secara domestik dan juga sinerginya antara sektor industri tadi dengan ekonomi dengan keuangan syariah. Tentu saja sektor-sektor tadi untuk ekspansi membutuhkan pembiayaan-pembiayaan ya. Pembiayaan-pembiayaan secara syariah yang ini juga tadi harus dikembangkan sesuai yang tadi di awal sempat Pak Lubis sampaikan juga bahwa memang ada tantangan di sini di mana produk-produk pembiayaan atau keuangan syariah di Indonesia masih belum bisa mencukupi kebutuhan yang ada dari industri. Sehingga memang pengembangan ke depannya perlu terus dilakukan sehingga produk-produk dari keuangan syariah di Indonesia ini bisa mencukupi kebutuhan dari kebutuhan industri baik dalam skala nasional maupun skala global. Next. Oke, ini sekilas aja informasi bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah, udah next belum ya? Udah, Oke. Oh, slide Oke. ini ada nyangkut ya? Oke, tadi, nah di sini sekarang coba di next lagi. Oke, di sini tadi kan kita sudah lihat potensinya dari sektor-sektor mana aja. Nah di sini kita bisa lihat posisi Indonesia tuh sudah sampai mana sih sekarang? Karena kan target kita di 2024 itu kan kita ingin mencapai global hub ekonomi syariah dunia. Tentu untuk mencapai ke situ kita harus tahu dulu posisi Indonesia saat ini di mana gitu. Di tahun 2020-2021 ini di dalam Global Islamic Economic Indicator Report, jadi untuk pengukuran ekonomi syariah secara global ini dilakukan tahunan. Namanya itu Global Islamic Economic Indicator Report. Nah, dalam Global Islamic Economic Indicator Report ini, Indonesia di tahun 2020-2021 kemarin berada di peringkat 4. Jadi sampai saat ini Indonesia belum masuk ke dalam 3 besar pemain ekonomi syariah dunia. Di mana kalau kita breakdown lagi dari masing-masing sektornya tadi, kita bisa lihat di sini memang Indonesia masih tertinggal dari negara-negara yang lainnya. Yang pertama dari segi halal food, Indonesia di peringkat ke-4, kemudian untuk Islamic finance-nya Indonesia masih di peringkat ke-6, begitu juga dengan travel-nya di peringkat ke-6, untuk fashion kita di peringkat ke-3, untuk kosmetik dan farmasi di peringkat ke-6, dan media recreation kita di peringkat ke-5. Nah, di sini kita masih bisa lihat bahwa memang peluang kita untuk bisa menjadi peringkat teratas itu sangat besar dengan potensi yang ada di Indonesia, apalagi konsumen Indonesia merupakan konsumen-konsumen yang mayoritas muslim. Di sini bisa kita lihat bahwa potensinya sangat besar untuk kita bisa meningkatkan ranking kita dengan meningkatkan produksi produk halal Indonesia dan menjadikan produk-produknya itu menjadi produk yang berskala global. Jadi ini targetnya dari Indonesia, di mana targetnya ketika untuk menjadi produk global hub ekonomi syariah, Indonesia diharapkan bisa mencapai peringkat paling tidak 3 besar untuk Global Islamic Economic Indicator Report di tahun 2024. Next. Sorry Mbak, bentar. Sinyalnya agak gangguan dikit. Iya, nggak apa-apa.
Jadi di sini memang karena tadi teman-teman di sini juga dari berbagai sektor ya, nanti kita bisa lihat potensi kolaborasi apa sih yang bisa kita lakukan, karena di sini dalam mencapai Indonesia menjadi global hub ekonomi syariah dunia ini sudah diturunkan menjadi beberapa bagian, pemerintah sudah menurunkan jadi beberapa bagian ya untuk dikembangkan. Jadi kalau dari Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024 dan dengan adanya peraturan Presiden tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, sudah dispesifikan pemerintah ini akan berfokus kemana untuk menjadikan Indonesia global hub ekonomi syariah dunia. Yang pertama itu tentu yang harus dikembangkan adalah pengembangan industri produk halal. Kenapa pengembangan industri produk halal ini penting? Karena memang ketika kita berbicara tentang ekonomi syariah, salah satu faktor yang diukur adalah produksi produk halalnya. Nah, produksi produk halal ini menjadi sangat penting karena memang ini menjadi sektor yang sektor utama dalam ekonomi syariah. Dalam menjadikan produk halal ini diperbanyak, selain memperbanyak produksinya, tentu harus meningkatkan awareness juga dari para produsen dan juga konsumen untuk penggunaan produk halal ini, dan juga untuk memperbanyak produk-produk yang bersertifikasi halal. Karena bagaimana kita bisa mengetahui bahwa produk itu halal, tentunya dengan sertifikasi halal. Nah, di Indonesia sendiri, untuk sertifikasi halal ini sudah menjadi kewajiban kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Jadi, mungkin buat informasi buat teman-teman juga, terutama untuk teman-teman yang di industri, pada tahun 2014 sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 tentang jaminan produk halal. Di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa untuk produk yang diperdagangkan dan beredar di Indonesia ini wajib bersertifikasi halal, kecuali produk-produk memang yang tidak halal. Jadi opsinya memang di dalam undang-undang itu produk-produk ini harus bersertifikasi halal, bukan lagi voluntary, tapi diwajibkan untuk bersertifikasi halal atau diberi penanda bahwa produk tersebut tidak halal. Nah, penerapannya ini memang diterapkannya secara berkala, diharapkan nanti sudah efektif into effect khususnya untuk produk makanan dan minuman ini di 2024. Sudah banyak kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan sertifikasi halal ini lebih terjangkau oleh semua pihak, khususnya untuk UMKM. Nanti mungkin teman-teman bisa cek jika memang tertarik, apalagi ini para pelaku bisnis ya, mungkin yang punya bisnis, bisa yang tertarik untuk melakukan sertifikasi halal, bisa ngecek ke halaman halal.go.id, website BPJPH. Di sana informasi tentang sertifikasi halal di Indonesia itu sudah tersedia di sana, dan sekarang juga pendaftaran sertifikasi halal itu semuanya bisa dilakukan secara online di sistem informasi halal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis yang ingin melakukan sertifikasi halal untuk produknya bisa lebih dipermudah, dan untuk UMK, usaha mikro dan kecil, ada insentif juga bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sertifikasi halal ini hanya Rp0, jadi digratiskan untuk usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kemudahan ini dilakukan oleh pemerintah untuk memperbanyak produk-produk yang nantinya akan bersertifikasi halal. Itu untuk pengembangan industri produk halal. Kemudian tidak dilupakan juga bahwa untuk menjadi global halal hub tentu perlu pengembangan keuangan syariah juga. Jadi pengembangan keuangan syariah saat ini kita berusaha mengembangkan perbankan syariah Indonesia, salah satunya dengan mergernya Bank Syariah. Kita tahu sekarang udah ada Bank Syariah Indonesia, kemudian penguatan pasar modal syariah, penguatan investasi dan syariah, dan produk-produk keuangan syariah lainnya. Yang rencananya akan dibuat juga adalah Islamic Investment Bank yang sekarang sedang dalam tahap pembuatan. Mudah-mudahan dengan nanti adanya Islamic Investment Bank di Indonesia ini makin memperbanyak investasi-investasi berbasis syariah yang turut juga mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian poin ketiga juga yang terus dikembangkan adalah pengembangan dana sosial dan keagamaan. Dana sosial dan keagamaan ini seperti misalnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Karena sekarang ini dana-dana seperti wakaf, infak, dan sedekah ini tidak hanya digunakan untuk sosial, tetapi juga untuk proyek-proyek yang produktif. Jadi dana-dana untuk dari wakaf ini bisa digunakan juga untuk proyek-proyek yang produktif yang juga bisa meningkatkan infrastruktur dari
infrastruktur dari pengembangan ekonomi syariah tadi. Sebagai contoh misalnya saat ini sudah banyak proyek-proyek berbasis wakaf yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit di daerah-daerah. Jadi wakaf ini yang tadinya dulunya mindset wakaf ini hanya untuk masjid, sekarang ini sudah lebih dikembangkan bahwa wakaf ini juga bisa digunakan untuk infrastruktur yang memang bisa bermanfaat untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Yang sekarang beberapa proyek yang sedang dikerjakan, contohnya adalah pengembangan penggunaan dana wakaf secara produktif untuk pembangunan rumah sakit di daerah-daerah, karena seperti kita tahu ya, akses kesehatan masyarakat di Indonesia juga masih belum rata, dan ini salah satunya penggunaan dana wakaf ini digunakan untuk hal tersebut. Kemudian yang terakhir, pengembangan usaha-usaha ekonomi keumatan di sini maksudnya tadi salah satunya adalah peningkatan UMKM. Jadi bagaimana kita membuat UMKM ini meningkat dari skala produksinya dan juga kualitas produksinya, dan tentu saja diharapkan bisa berorientasi global nih. Jadi tadi ada Mas Pangki ya, yang dari Kemenlu mungkin juga nanti bisa sharing nih bagaimana para UMKM ini terutama UMKM halal bisa turut membuka pasar global. Bagaimana sih, apakah ada market intelligence yang bisa dibantu oleh kedutaan-kedutaan di masing-masing negara sehingga nanti hasil produksinya itu bisa menargetkan market yang tepat. Itu mungkin salah satu potensi kolaborasi ya yang bisa kita lakukan. Diharapkan jika semuanya ini bisa berjalan dengan baik, Indonesia bisa menjadi Global Halal Hub di tahun 2024. Next. Nah ini mungkin kalau teman-teman lihat gambarnya agak padat ya, agak padat di sini gambarnya, tapi di sini bisa dilihat potensi kolaborasi sebenarnya yang bisa dilakukan. Contohnya di dalam industri halal ini, tadi ada Mbak Anya ya yang bergerak di dalam bidang feed mill ya, food and beverage ya. Di industri halal ini, jadi kalau kita lihat ekonomi syariah ini isinya nih sangat banyak. Tidak hanya commercial finance yang di sisi kiri, kita lihat ada commercial finance, kita banyak mendengar di sana ada pasar modal syariah, perbankan syariah, institusi keuangan non-bank syariah, ada di sana ada asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan yang lainnya. Mungkin yang banyak dikenal masyarakat sekarang hanya commercial finance-nya saja. Sebenarnya secara ekosistem ini sangat besar dan sangat banyak komponen yang bisa kita kolaborasikan di sana. Contohnya untuk industri halal sendiri. Industri halal ini kita bergerak dari hulu ke hilir. Dari mulai industri bahan bakunya sampai dengan penyajiannya, sampai ke tangan konsumen, dari mulai proses bahan baku, produksi, distribusi, sampai penjual ke pemasarannya. Nah, untuk industri halal ini kita juga bekerja sama dengan tentu saja seperti misalnya marketplace, kemudian penyedia layanan online untuk pesan makanan dan minuman. Kenapa? Karena memang itu menjadi faktor penting, dan faktor digitalisasi ini tidak bisa dipisahkan dari industri halal. Sehingga kolaborasi ini dilakukan dengan berbagai pihak, tidak hanya pihak-pihak pelaku industri di dalamnya saja, tetapi dengan pihak-pihak lain yang memang memiliki akses kepada konsumennya. Di sana kolaborasi dan penguatan infrastruktur terus dilakukan supaya industri halal ini bisa diperkuat. Kemudian tadi tentu saja komunitas-komunitas juga menjadi salah satu bagian yang penting untuk pengembangan ekonomi syariah ini. Ada asosiasi, kemudian ada lembaga-lembaga, ormas, pesantren, kemudian secara sumber daya manusia, riset dan pengembangan, regulasi, dan branding juga ini jadi sangat penting. Tadi seperti yang dibilang Mas Reda juga, bahwa awareness ini menjadi sangat penting untuk menjadikan Indonesia Global Halal Hub di 2024 ini. Salah satunya tadi ada teman yang jurnalis ya, peran jurnalis ini memegang peranan sangat penting juga untuk memberikan awareness literasi kepada masyarakat, baik kepada konsumen maupun kepada produsen. Kenapa? Karena ketika diwajibkan sertifikasi halal ini di dalam undang-undang Indonesia, tentu saja nanti para produsen ini tentu harus mencari informasi yang tepat ya, bagaimana cara melakukan sertifikasi halal, bahwa sertifikasi halal ini diwajibkan untuk menjaga sustainability bisnisnya. Dan juga dari segi konsumen ini kan secara tidak langsung yang akan menjadi pengawas atas berlakunya atau atas produk-produk yang beredar. Nah, tentu saja awareness kepada masyarakat juga perlu dibangun,
supaya menjaga kehalalan produk ini bisa terjaga integritas halalnya sampai dengan ke tangan konsumen. Semakin aware konsumen dengan kehalalan, pasti produsen akan berusaha menjaga kehalalannya dengan sangat baik gitu. Kemudian itu juga sangat penting untuk perlindungan konsumen ya. Yang tidak kalah penting juga teknologi digital. Nanti kita di slide terakhir saya coba update beberapa hal tentang teknologi digital yang sudah diterapkan dalam ekonomi syariah yang tentunya diharapkan ke depannya akan terus dikembangkan supaya memang ekonomi syariah ini tidak ketinggalan. Karena memang ekonomi digital ini merupakan salah satu yang bisa kita bilang melekat ya. Kalau kita nggak mau ketinggalan, digitalisasi ini harus diterapkan di dalam sektor manapun. Tentu saja di ekonomi syariah juga sudah mengadopsi digitalisasi sehingga diharapkan ke depannya Indonesia juga bisa terus catch up dengan perkembangan industri dan bisa menjadi global hub tadi. Mungkin ini yang terakhir, next. Yang terakhir di sini mungkin saya mau sedikit update aja terkait dengan update terkini dari apa saja sih yang sudah dilakukan terkait dengan pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Next, Mas Angger. Boleh? Nyangkut tadi. Oh, ini. Wait. Bentar. Enggak nyangkut slide-nya. Bentar, Mbak. Iya. Sambil nunggu Mas Angger, mungkin yang terakhir terkait digitalisasi tadi. Yang pertama itu ada dari aspek tadi halal marketplace. Jadi kalau teman-teman lihat di marketplace itu sekarang sudah ada marketplace yang menyediakan section-section untuk halal produk ya. Misalnya kalau bisa kita lihat, misalnya ada Shopee Barokah, kemudian ada Tokopedia Salam, itu kan dia memfokuskan diri untuk providing halal produk di dalam platformnya ya. Nah ini yang terus kita kembangkan supaya memang integrasi halal marketplace sebagai platform yang memang berinteraksi langsung dengan konsumen bisa memprovide awareness juga terkait dengan ekonomi syariah dan kehalalan produk ini yang ingin terus kita kembangkan untuk mencapai tadi Global Halal Hub di 2024. Kemudian yang kedua terkait dengan digital payment syariah. Sebagai informasi juga saat ini Indonesia sudah memiliki digital payment syariah yang sudah resmi dan berizin. Jadi link aja, kalau teman-teman aware dan ada yang udah pakai, link aja sudah menyediakan fitur link aja syariah. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan digital payment syariah, sekarang sudah ada link aja syariah. Link aja syariah ini sudah bisa digunakan dan juga sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Jadi untuk produk-produk yang terkait syariah ini harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa semua produk-produk yang dijalankan ini sudah sesuai dengan fatwa atau sudah sesuai dengan standar-standar syariah yang berlaku. Nah, nanti buat teman-teman yang mau coba mungkin bisa pakai nih link aja syariah sebagai digital payment syariah pertama di Indonesia. Diharapkan nanti ini juga bisa ke depannya ini jika memungkinkan bisa juga ini bisa digunakan secara global juga, bisa jadi cross border payment dan sebagainya. Ini peluang integrasinya bisa sangat luas gitu. Kemudian yang terakhir ini halal product traceability. Tadi Mbaknya juga ada di industri makanan dan minuman ya. Saat ini sudah ada perusahaan yang menerapkan halal traceability atau untuk penelusuran kehalalan produknya menggunakan teknologi blockchain. Jadi teknologi blockchain ini sekarang sudah mulai diintegrasikan di dalam industri halal, salah satunya di industri makanan dan minuman. Jadi di dalam salah satu yang diwajibkan dalam sertifikasi halal itu bagaimana kehalalan produk itu bisa ditelusuri. Nah, ketertelusuran kehalalan produk ini tentu bisa dipermudah dengan hadirnya teknologi. Nah, sudah ada perusahaan poultry di Indonesia yang menerapkan menerapkan blockchain
untuk memastikan kehalalan produknya melalui sistem halal traceability yang berbasis blockchain. Jika ini bisa di-copy atau bisa digunakan juga di perusahaan-perusahaan lainnya, tentu ini akan sangat mempermudah perusahaan-perusahaan untuk bisa men-tracking kehalalan produknya, sehingga nanti pemeriksaan produknya ini atau audit halalnya ini bisa terjadi lebih cepat, sehingga memperbanyak produk-produk yang bisa disertifikasi halal ke depannya. Nah, mudah-mudahan sedikit pemaparannya tadi bisa bermanfaat. Feel free untuk diskusi sesuai dengan keahlian teman-teman masing-masing, karena di sini saya lihat banyak juga expert-expert. Mohon masukannya, diskusinya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi yang produktif hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aji dan Mas Angger. Alhamdulillah, terima kasih banyak Teh Dita atas pemaparannya yang sangat luar biasa, jadi membuka cakrawala pengetahuan kita tentang tentang dunia syariah di Indonesia. Lengkap banget. Sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, izinkan saya dulu terlebih dahulu untuk menyapa Pak Hidayat Prabowo. Pak Hidayat Prabowo ini adalah Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang Pak Hidayat Prabowo, terima kasih sudah berkenan hadir di acara kami. Baik. Oke, Mas Angger, ini kan tadi Teh Dita juga banyak menyinggung tentang peranan dari teman kita di Kemenlu. Maaf, telat respon. Tadi volumenya terlalu kecil. Lagi di jalan nih, Mas Haji. Terima kasih. Baik, Pak Hidayat. Terima kasih banyak. Teman-teman semua, sukses untuk semua. Iya, baik. Terima kasih, Pak Hidayat. Tadi kan Teh Dita banyak menyinggung tentang peranan dari Kemenlu. Mungkin dari Mas Pangki nih sebagai dalam tanda kutip perwakilan dari Kemenq, mungkin ada sedikit insight nih, bagaimana sih Kemenlu itu membangun atau membantu UMKM kita untuk go internasional dengan apalagi yang sudah bersertifikat halal. Seperti apa bentuk bantuannya, seperti apa dorongannya untuk UMKM ini dapat bersaing di dunia internasional. Monggo Mas Pangki, kami persilahkan. Matur nuwun Mas Aji, terima kasih juga atas paparannya yang elaboratif tadi Teh Dita, Mbak Dita. Sungguh memberikan semacam enlightenment gitu ya buat kami ini yang masih awam lah tentang bagaimana ekonomi syariah itu. Cuman ini berhubung saya ini dipantik diskusinya oleh Mas Aji, jadi kami ya izin untuk sedikit nimbrung, istilahnya berbagi informasi pendek yang saya tahu tentang ekonomi syariah dan juga apa sih langkah-langkah elaboratif yang telah dilakukan khususnya terkait bila dikaitkan dengan perwakilan RI dan bagaimana tadi kan sudah disebutkan bahwa apakah perwakilan itu sekarang melakukan market intelligence dan segala macam. Oke, pertama saya ingin sebetulnya dua kelompok besar. Yang pertama adalah tren bahwa saat ini dunia berubah dengan adanya pandemi ini kan semuanya seluruh sektor itu kan terimbas dampak detrimental ya, terutama sektor UMKM yang sebagai salah satu pilar ekonominya negara itu kan juga terimbas dampak. Dan kemudian di satu sisi ceruk pasar atau captive market itu ya, ketika ngomong soal ekonomi syariah kan berarti memotret tentang ceruk pasar captive market konsumen halal dan juga mereka-mereka yang memang semacam ya terikat ya, atau saya boleh katakan, correct me if I'm wrong Mas Haji, spiritual brandingnya dengan pendekatan syariah. Nah, apa sih yang dilakukan selama ini? Satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi itu kan dia memberikan fokus utama salah satunya kepada peningkatan diplomasi ekonomi, dan ini multi approach, dalam arti tidak hanya pendekatan diplomasi ekonomi, tidak hanya pendekatan yang konvensional, tetapi bagaimana sekarang perwakilan Indonesia itu juga menjadi selain suar dari kepentingan nasional, terus kemudian juga menjadi
ya bisa dibilang marketing lah ya untuk apa sih yang dimiliki oleh negara Indonesia terkait dengan peluang potensi pasar baru dan hal-hal strategi apa yang bisa dilakukan, apalagi kaitannya bila di situasi pandemi seperti sekarang ini. Yang menarik adalah bahwa sekarang era digital information, communication, and technology ini telah menjadi sesuatu hal yang keniscayaan ketika ini berbicara, apalagi di era pandemi ya, ketika semua orang sekarang antitesisnya adalah kalau dulu orang berinteraksi secara langsung, mobilitas orang antar negara itu adalah sesuatu hal yang keniscayaan dan cepat, tapi dengan era pandemi semua kegiatan tersebut adalah kegiatan sekarang dilakukan secara daring. Nah, apa sih yang dilakukan? Ini saya kebetulan mohon izin, saya kebetulan di sini saya ditugaskan di perwakilan India. Saya sekedar ingin sharing bahwa satu, India itu berbicara tentang captive market ceruk pasar halal, harus diakui bahwa India dengan populasi 1,395 miliar jumlah penduduk, itu sekitar 13%-nya itu adalah populasi Muslim, atau sekitar angkanya hampir menyentuh angka 207 juta jiwa. Sesuatu hal yang memang ceruk pasar yang cukup besar. Apa yang dilakukan dan bagaimana sih sistem ekonomi syariah di sini? Saya kalau soal ngomong ekonomi syariah ini, saya mungkin hanya bisa memotretnya itu dari produk halal. Mohon izin ya Mbak Dita ya, yang saya tahu salah satu strategi yang dilakukan oleh entitas korporasi Indonesia di sini ketika menggarap tentang ceruk pasar captive market produk halal ini adalah mereka melakukan outbound investment di sini. Yang bisa saya highlight adalah keberadaan Japfa. Japfa ini kan poultry producer ya, kalau di Indonesia JPFA lah itu, kalau kodenya Mas Aji JPFA. Nah, itu dia membuat sistem blockchain, sistem blockchain dari produksi maupun distribusi dan juga kemitraan dengan entitas setempat itu di sektor unggas dan juga aquaculture. Mereka berani melakukan outbound investment di sini mengingat satu, itu tadi ceruk pasarnya besar. Yang kedua, memang negara ini kan halal itu adalah faktor yang kedua. Faktor yang utama di sini kan wait a minute. Faktor yang pertama di sini kan sebetulnya adalah vegetarian dan non vegetarian. Yang itu yang lebih matters kalau di India. Tapi once ketika masuk ke dalam sektor non vegetarian, maka halal adalah faktor yang berikutnya dijadikan pertimbangan. Nah, terkait dengan ini, Japfa itu dia sudah melakukan outbound investment di sini dan keberadaannya ada di 4 negara bagian India. Ada di Maharashtra, ada di Gujarat, ada di Hyderabad itu di Telangana, ada di Trivandrum itu di Kerala. Ya, ada di 4 negara bagian ini. Dan dia entitas Indonesia ini yang sekarang juga kalau di sini juga berbadan hukum India itu memasok hampir 20, bisa dibilang hampir 30% ceruk pasar supplier produk unggas yang ada di India untuk konsumen yang non vegetarian. Nah, potensi ceruk captive market syariah itu harus sekarang perwakilan itu memiliki dia harus turun langsung lah untuk melakukan market intelligence dan juga jemput bola terkait. Jadi apa yang sudah dilakukan, India sendiri itu sebetulnya punya halal expo, halal untuk produk expo, dan itu dilaksanakan setiap tahun annually. Dan yang disasar itu adalah saat ini masih produk halal. Kalau untuk fashion dan lain-lain, dan sorry saya juga mau ngomong bahwa
entitas Amazon India sebagai salah satu entitas marketplace terbesar yang dipakai hampir dari 80% India, populasi India di sini, itu juga menyediakan sama seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dita. Kalau di Indonesia itu analoginya ada Shopee apa bos? Sorry, whatever itu ya, Tokopedia Salam, Shopee Halal, whatever itu. Shopee Barokah ya. Shopee Barokah. Nah, di sini Amazon itu memberikan klaster tersendiri. Oke, in minutes Bu ya, 4 minutes please. Memberikan klaster tersendiri untuk produk-produk halal yang sudah mengantongi 2 sertifikasi dari entitas. Bentar, saya quote ini, entitas pemberi produk halal, yaitu ada Jamiat Ulama Indo-Hindia Halal Trust dan juga Jamiat Ulama Halal Foundation. Ini adalah halal komite yang menjadi menara suar bagi bahwa sebuah produk itu telah memenuhi sertifikasi halal baik dari aspek hulu ke hilir. Itu sih yang bisa sementara saya sampaikan. Nanti saya lanjut lagi Mas Aji. Tolong saya kasih waktu 30 menit untuk kembali ke kantor sebentar. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pangki atas penjelasannya. Siap, baik, terima kasih banyak Mas Pangki. Baik, ini insight-nya luar biasa sekali. Mas Angger, mungkin silakan Mas. Tadi ada yang ingin sampaikan? Ya, menarik banget nih. Nah, ini mohon izin motong sedikit. Kebetulan ini kayaknya udah hadir Pak Imam Nur Aziz ya. Beliau pengurus Wakaf Nasional. Selamat siang Pak Imam. Selamat bergabung Pak. Mungkin bisa kita belajar banyak juga ke Bapak nantinya. Salam kenal Pak. Mungkin ya. Beliau Mas Angger, ini kan mohon maaf ini hujan deras di sini agak ini, tapi boleh saya sedang menyimak. Alhamdulillah bagus sekali nih acara. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Pak Imam untuk hadir di acara kami. Sama-sama. Kita lagi belajar sama-sama Pak. Nanti mungkin kita akan belajar banyak ke Bapak juga selanjutnya Pak. Insya Allah. Ini kita juga ada blockchain wakaf di Badan Wakaf Indonesia. Kalau tadi Japfa ini luar biasa udah komersialisasinya. Blockchain ini ke depan new changer, new gamer, ya new inilah change maker lah bahasanya begitu. Ya. Congrats. Baik. Lanjut Mas ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Mas Angger, ini kan sepertinya banyak sekali nih yang ingin bertanya mungkin tentang tentang industri syariah di Indonesia. Cuma tadi kan kita punya keterbatasan waktu nih ternyata nih. Karena kita berdua kan dikontrak cuma sampai jam 3 ya Mas Imam. Karena kalau lebih dari jam 3 kontrak kita overtime hitungannya mahal gitu nih. Apalagi Teh Dita nih. Ya, jadi mungkin kita batasi dulu nih Mas Angger untuk pertanyaan Q&A selanjutnya. Tadi kan ada satu pertanyaan juga ya kebetulan dari Pak Tamrin. Mungkin kita batasi satu dulu kali ya Mas Angger ya untuk yang pertanyaan baru ya. Ya mungkin nambah satu pertanyaan dulu lagi kali, barangkali ada yang masih penasaran ke Mbak Dita. Saya sendiri juga Bapak Ibu boleh raise hand yang ingin bertanya. Soalnya di chat belum ada yang bertanya, mungkin raise hand aja supaya kita bisa lihat apabila ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Dita atau siapapun. Ya. Atau mungkin Assalamualaikum Mas. Oh, mangga Pak. Baik, Pak Tamrin silakan. Ya, saya dari Mbak yang presentasi, saya lihat bahwa presentasinya cukup baik ya. Kemudian kalau boleh saya di-share bahan presentasinya tadi, mungkin bisa dikirim ke WA saya. Kemudian yang kedua tadi adalah masalah saya sendiri pernah mengikuti, yaitu mengenai wakaf dan zakat itu sendiri. Kalau kita lihat di Malaysia, Badan Wakaf, ya sekali itu cukup ini ya, sangat potensi. Di Indonesia itu nggak jelas. Ya sebetulnya bukan hanya dulu wakaf itu masjid aja. Sekarang saya sedang membuatkan program wakaf untuk orang-orang yang pensiun. Jadi banyak orang pensiun di Indonesia itu tidak boleh bilang kurang diurus atau kurang diperhatikan. Nah, saya sekarang membangun, satu sudah dibangun di Sumatera Utara, yaitu untuk senior citizen home. Ya, jadi senior citizen home itu bukan hanya tempat tidur dan makan aja, tapi adalah dibekalin yang bernuansa Islam. Ya, amalan-amalan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, bagaimana untuk menyadarkan dirinya. Mungkin isian-isian agama
yang harus dipenuhi untuk bagi orang Islam itu sebelum jadi panggil Tuhan. Jadi kami merencanakan untuk membangun beberapa tempat. Yang sudah dibangun itu adalah di Medan. Kedua akan kami bangun di Bali untuk orang asing, ya, senior home citizen ya. Kemudian di Jakarta saya juga udah dapat di daerah Gadok itu lahan bekerja sama dengan mitra bisnis saya. Lahannya sudah tersedia, tidak perlu dibeli lagi, hanya ingin dibangun gitu. Apakah Pak Imam tadi mungkin kalau dia masih monitor, saya membutuhkan apakah kerjasama Badan Wakaf tadi yang kami adalah kontribusinya mempunyai lahan dan kedua mengenai konsep. Kami mempunyai konsep yang menurut saya cukup profesional sehingga senior citizen house tadi bisa kita berikan kepada masyarakat Indonesia yang sudah pensiun, baik itu kelas menengah maupun ke atas. Mungkin kalau bawahnya itu mungkin sudah ada dari Departemen Sosial. Kita membangunnya ke arah segmennya middle to upper class. Terima kasih. Baik, Tamrin, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu Pak Tamrin. Ada satu lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman, rekan-rekan semua. Atau mungkin monggo sambil nunggu pertanyaan yang lain dijawab dulu, mungkin Mbak Dita. Iya. Yang mau Baik Mbak Dita, atau tadi misalnya ada yang ditanyakan ke Pak Imam, boleh juga Pak Imam dijawab apabila berkenan. Kalau untuk wakaf nih sepertinya Pak Imam nih yang lebih expert, mungkin nanti lebih bisa dielaborasi oleh Pak Imam ya. Salam kenal Pak Imam, kita nanti belajar banyak nih dengan Pak Imam terkait khususnya wakafnya ya. Karena wakaf ini juga sangat bisa sekarang didorong untuk sektor-sektor produktif gitu ya, yang bisa menjadi wakaf produktif, apalagi sekarang juga sudah ada Gerakan Nasional Wakaf Uang ya Pak Imam ya. Gerakan Nasional Wakaf Uang ini yang sangat bisa lebih memasyarakatkan wakaf di Indonesia gitu. Nah, mungkin apa Pak Imam boleh available untuk ini diskusi? Ya. Kalau berkenan mungkin saya jawab, tapi inilah ya semampu saya ya. Baik. Apakah suaranya bisa terdengar ya? Jelas Pak Imam, sangat jelas Pak Imam. Jelas. Ya mohon maaf nih, saya sedang sebetulnya tidak siap untuk tampil, makanya saya off-kan dulu nih videonya, mohon maaf karena memang sedang ada hal yang harus saya ikuti. Baik, itu ide bagus sekali Pak tentang senior citizen home itu. Ya benar, kita perlu ini nih solidkan karena ekosistemnya ini perlu memang kita mulai bangun dengan wakaf ini. Jadi wakaf ini kan tidak hanya sebagai social finance, tetapi juga ada aspek komersialnya. Jadi memang di satu sisi para senior citizen tadi memang ada yang mampu juga untuk kita katakanlah layani, ya. Ada juga yang memang tidak mampu. Nah, ini di blended bagus banget. Jadi yang mampu memang harus membayar dan aset wakaf ini luar biasa ya. Di kita ini ada 400.000 lokasi lebih, 410.000 lokasi yang semuanya ini total hampir 5 miliar meter persegi. Ya di 34 provinsi ini. Tinggal kita pilih di tempat-tempat tersebut. Ya tadi tinggal di mana yang strategis, yang bagus, kemudian di fundraisingkan dengan dana-dana wakaf gitu. Jadi asetnya pun wakaf, dananya juga bisa dengan wakaf tunai atau cash wakaf, dan juga bisa wakaf sementara dan juga bisa wakaf abadi. Jadi luar biasa pilihan-pilihan berwakaf uang itu juga banyak. Bisa yang kembali lagi, ya ini misalnya diberikan sukuk, kemudian mendapatkan kupon dan mendapatkan diskonto. Nah itu untuk membangun atau mensupport rumah-rumah senior citizen tadi, rumah-rumah bagi teman-teman pensiun ini. Ini belum, sebetulnya kalau zaman dahulu sudah banyak, sezaman khilafah, kekhalifahan Utsman itu sudah banyak. Tetapi memang di kita, setahu saya masih sangat kurang ini tentang ide-ide ini. Jadi bisa nanti kita lanjut, tetapi perlu diingat bahwa BWI ini regulatori,
teman-teman sekalian. Jadi dia lebih kepada istilahnya OJK-nya para nazir. Jadi nazir itu adalah fund manager atau fund ya semacam yang mengelola. Investornya adalah wakif-wakif ini, para donor ini gitu. Jadi kan wajibnya wakaf ini ada 5. 1 wakif atau donor atau pewakaf, 2 nazir. Nazir ini yang mengelola ya. Teman-teman IABA ini bagus sekali kalau ada yang berminat menjadi fund manager di nazir ini. Kemudian baru ada mauquf alaih atau penerima manfaat, beneficiaries-nya. Dan ada yang keempat, barang yang diwakafkan itu sendiri. Ya, ini bisa tangible, bisa intangible, bisa wakaf uang. Jadi memang wakaf ini selama ini hanya 3M ya. Yang masjid, madrasah, makam, tetapi sebetulnya di luar itu banyak yang bisa diwakafkan, termasuk haki ya, hak kekayaan intelektual gitu, termasuk juga uang, kemudian saham, macam-macam perhiasan dan sebagainya, wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Yang terakhir barang akad wakafnya itu. Jadi ada 5 hal ya. Akadnya ini bisa wakaf sementara, jadi wakaf ini boleh hanya untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau wakaf selamanya. Saya selamanya akan saya wakafkan, mu'abad istilahnya, dan ada mu'akad yang sesuai dengan akadnya. Jadi bagus banget kita mulai itu konkretkan kalau memang ada ide-ide tentang ekosistem ini, dan sangat dekat dengan halal industri, betul banget ini. Baik, insya Allah sebagai pengantar itu, jadi kita ada regulatori, jadi nazir-nazir ini yang mewujudkan, sebagai eksekutifnya itu nazir-nazir, sedangkan para pensiun tadi bisa menjadi mauquf alaih atau penerima manfaat atau beneficiaries. Itu dulu barangkali ya. Terima kasih nih sudah diberi kesempatan. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Mas Angger, Mas Haji. Baik, terima kasih Pak Imam atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali ya Pak. Jadi kita banyak informasi-informasi baru ini untuk di dunia syariah nasional. Ini kebetulan Teh Dita ada yang nanya nih dari Mas Iqbal Khalilullah. Ini Mas Iqbal bertanya, siapa sih yang melakukan sertifikasi syariah compliance di negara kita? Itu lembaga mana ya yang memberikan sertifikasi? Mungkin bisa dijawab dahulu, Teh Dita. Oke, terima kasih banyak Mas Iqbal. Pertanyaannya mungkin perlu dispesifikan nih, sertifikasi syariah compliance-nya yang dimaksud sertifikasi syariah compliance untuk lembaga apa nih? Karena tadi kan kita ngomongin ekonomi syariah ya. Kalau kita membicara produk keuangan syariah, itu tentu saja landasannya berbeda ya. Kalau untuk produk keuangan syariah di Indonesia itu memiliki tata kelola yang berbeda dengan industri halal. Kalau untuk produk keuangan syariah ini, di masing-masing lembaga keuangan syariahnya itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini dia yang mengawasi kepatuhan syariah di dalam produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut, dan juga melakukan pengawasan atas aktivitas-aktivitas keuangan, aktivitas-aktivitas dari lembaga keuangan tersebut agar semuanya komplain dengan syariah. Nah, setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut tentu harus mendapatkan persetujuan atau syariah compliance dari DPS ini, Dewan Pengawas Syariah, di mana di situ berlandaskan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi di Indonesia itu tata kelolanya ada Dewan Pengawas Syariah di dalam level mikro, di dalam lembaga keuangan syariahnya, kemudian dalam level nasional itu ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu untuk produk-produk keuangan syariah yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, untuk sertifikasi yang terkait dengan produk halal, saat ini untuk sertifikasi produk halal Indonesia yang berwenang mengeluarkannya adalah BPJPH.
Badan BPJPH ini menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH ini singkatannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, di mana sekarang pendaftaran untuk mengajukan sertifikasi halal Indonesia ini diajukannya melalui BPJPH ini. Nah, nanti BPJPH ini tidak bekerja sendirian. BPJPH ini akan melibatkan pihak-pihak lain yang memang berfungsi sebagai bagian dari penyelenggara sertifikasi halal atau jaminan produk halal tadi. Jadi setelah dilakukan pendaftaran di BPJPH, nanti produk-produk yang akan diperiksa kehalalannya ini akan dilakukan pemeriksaannya oleh yang namanya LPH atau lembaga penjamin halal. Lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal ini saat ini di Indonesia sudah ada 3. 3 lembaga pemeriksa halal ini adalah yang pertama LPPOM MUI. Mungkin yang teman-teman kenal, yang teman-teman banyak kenal itu logonya sekarang logo LPPOM MUI. Sebelumnya, sebelum ada BPJPH, memang sertifikasi halal di Indonesia semuanya dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Tapi saat ini semuanya pendaftaran sertifikasi halal sudah dilakukan melalui BPJPH, LPPOM MUI menjadi lembaga pemeriksa halalnya atau yang melakukan pemeriksaan kehalalan produknya saja. Bahasa gampangnya itu menjadi auditor halal. Buat teman-teman lebih familiar, jadi bahasa gampangnya LPPOM MUI sekarang menjadi auditor halal atau pemeriksa halalnya. Tetapi sekarang selain LPPOM MUI juga sudah ada lembaga lain yang bisa melakukan pemeriksaan halal tadi. Ada Surveyor Indonesia dan juga ada PT Sukovindo. Jadi sekarang sudah ada tiga lembaga yang dapat melakukan pemeriksaan halal. Jadi setelah melakukan pendaftaran tadi, kemudian akan dipilih pemeriksaan produknya akan dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang mana, salah satu dari 3 lembaga tadi. Kemudian nanti hasil dari pemeriksaannya akan disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI. Komisi Fatwa dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia ini yang akan menerbitkan fatwa kehalalannya untuk produk tersebut. Setelah itu baru sertifikat kehalalan produknya akan dikeluarkan oleh BPJPH tadi. Jadi tadi walaupun secara administrasi pendaftaran dan pengeluaran sertifikat oleh BPJPH, tetapi ada pihak-pihak lain juga yang memiliki peran masing-masing dalam memastikan kehalalan produk halal yang mau disertifikasi di Indonesia. Mungkin itu gambarannya terkait dengan siapa sih yang memastikan syariah compliance di Indonesia. Tadi bisa kita bedakan antara produk keuangan syariah dan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Mungkin itu gambarannya ya untuk Mas Iqbal, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas informasinya Teh Dita. Mas Iqbal, apa namanya? Apakah ada yang ditanyakan lagi, Mas Iqbal? Ada yang ditanggapi lagi, Mas? Atau udah cukup? Ya, terima kasih, udah jelas. Oh, siap, terima kasih. Baik, gimana? Apa namanya, Mas Angger? Ini kita buka sesi satu lagi, pertanyaan. Mungkin satu lagi kali ya terakhir ya. Mungkin. Oke. Baik, teman-teman, kami persilakan jika ingin ada yang bertanya. Terakhir mungkin dari Pak Hidayat Prabowo atau Bu Endang, kami persilakan jika ingin bertanya. Kalau Bu Endang kayaknya lebih memberikan insight ya, Mas Aji ya. Iya. Maaf ya, saya nggak buka ini ya, santai soalnya. Iya. Baik Bu. Ya, saya senang sekali bisa ikut diskusi yang ini, nimbrung ini sebetulnya nggak pantas ikutan ya. Di TV juga lagi ada acara perbankan. Saya itu lagi berpikir gini ya, mendorong orang menggunakan semuanya yang serba syariah itu zaman sekarang ya, seperti apa ya. Karena kan gini ya, saya selama pensiun ini kan banyak belajar ngaji gitu ya. Selalu diingatkan bahwa sebaiknya kita itu yang mengaku muslim gitu ya, yang itu menggunakan yang serba syariah baik di sektor keuangan, produk dan lain-lain. Tetapi itu kan tidak mudah karena kita sudah bertahun-tahun itu menggunakan produk konvensional gitu ya Mbak Dita ya. Saya ingin tahu ya bagaimana mengajak atau membudayakan kita ini bisa seoptimal mungkin
menggunakan gitu ya. Jadi biar nanti bisa kita pertanggungjawabkan di dunia sana gitu loh. Saya kadang-kadang merasa terganggu karena masih sulit melepaskan diri dari yang sifatnya konvensional, termasuk seperti asuransi dan sebagainya. Kira-kira thinkingnya Mbak Dita dan kawan-kawan seperti apa ya, biar saya merasa ya nggak terlalu dosa-dosa amat sih, masih menggunakan yang konvensional, kebutuhan kemudahan transaksi dan sebagainya. Mohon masukan dari rekan-rekan semuanya. Maaf ya, saya nimbrung nih. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Endang. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bu. Ini Bu, kebetulan juga mungkin kami ini juga banyak yang sebenarnya ingin bertanya seperti Ibu ini. Mungkin dari Teh Dita ini bisa dibantu menjawab. Silakan Teh Dita. Oke, ini pertanyaan menarik ya Bu Endang, karena seperti halnya kita mau memperkenalkan produk baru gitu, dan walaupun ini sebenarnya syariah ini sesuatu yang sudah ada sejak lama dan sudah beragam, tapi belum banyak orang juga yang tahu keragaman produk syariah itu sendiri. Jadi memang kalau dari segi penyedia layanan keuangan syariah ini menjadi salah satu PR juga bagaimana bisa memasyarakatkan lebih jauh lagi mengenai produk-produk keuangan syariah yang ada. Itu PR yang pertama. Jadi salah satu pendekatan yang bisa dilakukan untuk bisa lebih memasyarakatkan produk keuangan syariah itu melalui pendekatan lifestyle sebenarnya Bu. Sama seperti misalnya aplikasi yang sekarang online yang biasa kita gunakan, pendekatan yang dilakukan kan tidak perlu waktu lama gitu untuk bisa melekati masyarakat karena pendekatannya memang pendekatan lifestyle. Nah, untuk produk keuangan syariah juga yang diupayakan adalah kita melakukan pendekatan secara pendekatan lifestyle. Mungkin akan sulit untuk berubah 180 derajat atau berubah 100% yang tadinya kita menggunakan produk-produk yang konvensional pindah ke produk syariah. Kenapa? Karena memang tentu dalam produk-produk tersebut yang sudah kita gunakan tersebut sudah ada kebiasaan yang kita udah familiar, sudah terbiasa, dan juga kita sudah nyaman dengan segala fitur-fiturnya. Yang pertama perlu mungkin dari masing-masing pribadi jika ingin pindah dari konvensional ke syariah, yang pertama tentu saja mulai mengenal produk-produk keuangan syariah itu sendiri. Kata Mas Aji tadi kan di awal, kalau tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu produk syariahnya itu ada apa saja, tentu nggak akan masuk radar kita produk-produk syariah tersebut. Nah, mungkin salah satu cara kita tidak perlu 100% atau 180 derajat menggunakan, tapi kita coba menggunakan bersama-sama terlebih dahulu. Jadi misalnya yang paling familiar, misalnya mulai dari tabungan. Tabungan pasti kan semua orang punya ya. Coba dibuka tabungan syariah, coba fitur mobile apps-nya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, karena sekarang juga fitur-fitur dari mobile apps produk-produk bank syariah itu sudah tidak kalah canggih gitu. Sudah bisa isi e-money, bisa top up uang digital, bisa, kemudian pembayaran pajak, pulsa, segala macam itu juga sudah bisa, transfer, kemudian beli emas, itu udah lengkap di dalam satu paket gitu. Nah, mungkin tapi fitur-fitur ini yang belum banyak orang tahu bahwa memang fitur-fitur perbankan syariah baik dari segi fitur produk maupun segi teknologi seperti mobile apps-nya ini sudah cukup lengkap. Jadi mungkin kalau pandangan saya bagi teman-teman yang mau memulai coba memakai produk syariah, bisa dicoba dulu dari produk yang biasa kita gunakan sehari-hari, nanti sehingga kita terbiasa, mungkin nanti produk konvensionalnya bisa lama-lama ditinggalkan. Kemudian misalnya juga untuk produk digital payment ya kayak tadi. Sekarang kan link aja syariah sudah ada. Mungkin yang tadinya memakai yang konvensional bisa dicoba menggunakan link aja syariahnya sehingga kita bisa tahu bahwa fitur-fitur yang digunakan memang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mungkin tidak usah dipaksakan untuk 180 derajat atau 100% berpindah, karena itu juga nanti kita akan jet lag gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan opsi syariah sesuai dengan kebutuhan produk yang kita miliki sehari-hari. Contohnya juga mungkin yang kita banyak pakai itu kartu kredit ya.
Kartu kredit juga banyak juga yang menggunakan, ya ini juga salah satu metode payment yang sering digunakan teman-teman semua. Syariah juga sudah memiliki fitur kartu kredit syariah. Biasanya kalau di konvensional dibilang kartu kredit syariah, kalau di syariah itu kalau di konvensional itu dibilang kartu kredit, di syariah itu dibilang kartu pembiayaan. Bank Syariah Indonesia ini punya produk kartu pembiayaan yang mekanisme kerjanya kalau secara kita melihat dari segi penggunaan konsumen, fungsinya sama seperti kartu kredit, tetapi memang secara akad sudah sesuai dengan syariah. Nah, teman-teman buat yang mau coba kartu pembiayaan syariah ini juga bisa, karena fitur-fiturnya bisa digunakan, bisa dilakukan payment di luar negeri juga, karena beberapa merchant di luar negeri kan kadang-kadang nggak mau nerima kartu debit ya, maunya kartu kredit gitu. Nah, itu bisa digunakan juga untuk payment di luar negeri untuk kartu pembiayaan syariah. Saya gunakan juga di luar negeri beberapa kali, tidak ada masalah untuk penggunaan kartu pembiayaan syariah tersebut layaknya kartu kredit konvensional. Jadi teman-teman mungkin syariah bisa juga coba dari situ, yang tadinya kartu kreditnya misalnya ada 3 kartu kredit, 3 konvensional, tutup 1, ganti 1 syariah gitu. Mungkin bisa dimulai dari situ untuk nanti lama-lama semuanya bisa pindah ke produk syariah jika memang value yang ingin dibawa adalah semuanya value yang berdasarkan syariah. Tentu juga untuk produk-produk lainnya juga sama, mungkin setiap pemilik produk-produk keuangan bisa ditanyakan apakah ada opsi syariahnya untuk produk tersebut. Bisa misalnya dari produk KPR, misalnya produk pembiayaan kendaraan, dan yang lain-lainnya. Mungkin bisa selalu menanyakan apakah ada fitur syariah dari produk tersebut dan apakah benefit-benefit dari produk-produk syariah tersebut. Untuk asuransi juga sekarang, Bu Endang, kalau sekarang untuk asuransi ini, asuransi syariah juga sudah sangat banyak, Bu. Jadi opsinya juga cukup banyak. Mulai dari asuransi yang tradisional, kemudian yang unit link dan lain sebagainya, baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kehilangan dan segala macam sudah semuanya lengkap tersedia produk-produk syariahnya. Jadi sebenarnya pilihan kita untuk produk syariah ini makin luas dan juga sudah lebih mudah juga dijangkau karena digitalisasinya juga sudah diaplikasikan di dalam produk-produk syariah ini. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Endang. Jadi mudah-mudahan Bu Endang dimudahkan nih untuk bisa mengaplikasikan produk-produk syariah untuk digunakan dalam keseharian Bu Endang ya, Bu Endang. Ya, terima kasih ya Mbak ya, terima kasih banyak. Ya, yang penting mau memulai ya, satu. Yang kedua memang harus dikenalkan secara meluas ya, sehingga kita merasa oh tidak ada perpindahan yang menghalangi kita ke sana ya. Terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih sama-sama Bu Endang, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sama-sama ya. Teruskan, silakan monggo. Saya tutup lagi ya. Ya baik, terima kasih banyak Bu Endang. Mas Tangger, ini diskusinya luar biasa, kita nggak nyangka bakal sehangat ini. Saya sendiri juga banyak respon, ternyata produk-produk syariah ini sangat luas sekali yang masih bisa diutilize lebih lanjut ya maksudnya, dan kita cuman effortnya gimana caranya memfamiliarkan tadi lifestyle, kalau bahasa Mbak Dita tadi, yang membiasakan diri mulai dari yang kecil gitu, kegiatan sehari-hari gitu kan, bahwa syariah ini memiliki potensi yang sangat besar gitu. Itu pun juga maksudnya untuk teman-teman yang memiliki usaha di bidang UMK gitu, jangan takut untuk memulai gitu, karena sebenarnya bentuk-bentuk insentifnya juga banyak gitu. Saya sendiri yang bergerak di industri infrastruktur juga ngelihat kondisi belakangan ini semakin besar kan, lumayan besar nih gap pembangunan gitu. Pak Jokowi sendiri kan punya visi untuk memajukan infrastruktur yang merata gitu. Sementara gapnya lumayan besar nih, lebih dari 2.000-3.000 triliun gitu. Dan di sini dari penjelasan Pak Imam, Mbak Dita, Pak Tamrin dan lain-lain, sumber-sumber potensi keuangan syariah ini sangat besar tadi, dari potensi beragam wakaf dan lain-lain yang bisa diakses nih untuk sama-sama lebih mengoptimalkan gitu pembangunan di Indonesia, memajukan perekonomian Indonesia. Jadi menarik banget, mungkin jadi pembahasan buat sesi-sesi selanjutnya nih Mas. Gitu mungkin dari saya. Benar Mas, ini mungkin buat teman-teman semua nih kan kita udah diskusi panjang lebar sini. Nah, gimana sih kalau misalnya mau ikut diskusi-diskusi lagi seperti ini, ya bisa join IABA loh. IABA itu banyak banget acaranya nih. Itu bagaimana Mas Angger? Jadi kita ada diskusi ini kan tentang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kemudian kalau yang hobi olahraga juga IABA juga punya punya grup sendiri untuk
kadang-kadang kita cara olahraga seperti lari bareng atau sepeda bareng, tentunya nanti ya setelah misalnya udah nggak PPKM, karena kalau PPKM kita nggak boleh juga kan, kita harus taat peraturan seperti itu. Kemudian yang hobi kulineri ataupun mempunyai usaha kuliner itu juga kita punya grup untuk saling sharing situ untuk pemasarannya seperti apa, kemudian bisa juga kita request test food gitu ya. Bukan begitu Mas Angger? Enggak, yang tadi yang barusan saya sebenarnya nggak ada yang bilang gitu sih. Jangan lupa sampai yang kegiatan ibu-ibu juga ada grupnya tersendiri tuh untuk ya, join. Motherhood. Jadi berbagi tips-tips bagaimana parenting untuk calon ibu maupun ibu yang ingin berbagi hal-hal untuk membesarkan anak seperti itu. Nanti mungkin Bapak Ibu yang masih penasaran lebih lanjut bisa kontak salah satu dari kita nih, maksudnya baik via email maupun via nomor WhatsApp gitu, yang mungkin tadi Bapak Ibu dapat terinformasikan dari mana acaranya, bisa kontak dulu, nanti dihubungkan ke kita maksudnya untuk lebih lanjut, ataupun join misalkan di Instagram kita nih, kebetulan lagi mau pemilu ke Mas Reda, bisa coba cek-cek Instagramnya Reda iya banget, huruf kecil semua di Kambung gitu Mas ya. Gitu. Jadi dia biasanya Mas Reda ini banyak mengadakan webinar-webinar yang dengan tema bermacam-macam sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita mau seperti itu. Bahkan mungkin nanti habis ini juga ada webinar mengenai prospek industri properti di Indonesia ya Mas Angger ya. Mungkin dari teman-teman sekalian apabila ingin hadir mungkin bisa langsung lihat jadwalnya di IG-nya Mas Reda iya banget gitu. Gitu. Dan ini karena Mas Angger sepertinya kita udah disuruh mengakhiri acara ini Mas, karena memang sudah waktunya, sepertinya kita udah diskusi panjang lebar, teman-teman juga sambutannya sangat hangat, diskusinya juga sangat-sangat baik sekali nih. Terima kasih banyak untuk Teh Dita atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak. Kesibukannya ini masih sempat join dengan kita juga. Terima kasih juga buat Pak Hidayat Prabowo, Ibu Endang, Mas Pangki yang jauh-jauh dari India sudah join di tengah kesibukannya. Terima kasih Mas Pangki. Mungkin Mas Pangki next time bisa memberi motivasi atau webinar ke kita nih. Seperti itu. Nanti baik, kita monggo Mas Angger. Info lagi agenda berikutnya ya Mas ya. Iya, betul sekali. Insya Allah kita akan mengadakan acara-acara lainnya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau usul nih, ada yang dong webinar tentang topik A, topik B, nanti langsung aja colek Mas Reda di IG-nya atau DM langsung. Nanti insya Allah kita akan memfasilitasi lah seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa berolahraga. Protokol kesehatan selalu dijalankan 3M. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, di lain webinar dengan topik yang sama-sama menarik dan sama-sama hangat seperti itu. Yeah. Baik, dari saya dan Mas Angger, ya. Iya, karena Mas Angger ada yang mau saya sampaikan? Ya Mas. Halo, agak nge-lag nih di saya. Baik, ini saya dan Mas Angger dan Teh Dita juga teman-teman dari Yaba. Izin mohon diri. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu semua, salam sehat walafiat. Terima kasih Teh Dita, Mas Angger, Mas Aji. Terima kasih semua, Mas Aji, Mas Angger, semua. Banyak. Yuk.